Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rafael Pradiharja dengan NIM 2024 101036 dan kali ini saya akan menjelaskan modul 11 yaitu adalah where dan fungsi agregat, dan dimana kali ini saya akan mengerjakan yang modul 11 yang bagian where dulu. Oke. Jadi pada dasarnya where itu seperti filter data yang akan kita cari. Semisal ya, contoh yang pertama kita ambil dari tabel customer. Di sini kan di nomor 6 tampilkan customer berasal dari Brazil. Dari country-nya, nah ini ada yang Jerman, Meksiko. Kemudian kalau kita pakai fungsi where, dia akan filter khusus yang Brazil. Country Brazil, nah, seperti ini. Jadi untuk menampilkan yang hanya Brazil, kita menggunakan fungsi where. Kemudian selanjutnya, tampilkan produk yang tidak diproduksi lagi. Dari tabel produk, kita dilihat artinya yang discontinue itu artinya sudah berhenti. Ini discontinue artinya sudah berhenti. Maka untuk itu kita memilihkan menunjukkan kalau discontinue-nya bernilai 1. Oke, kita run. Nah, di sini kita hanya memfilter discontinue yang 1 seperti ini. Kemudian tampilkan ID, nama perusahaan, alamat lengkap perusahaan yang berasal dari luar Kanada. Oke, jadi kita memfilter yang negara yang di luar Kanada. Jadi pertama kita semuanya ID, nama perusahaan, alamat lengkap ini jadikan 1, jadi nama perusahaan, dan alamat lengkapnya ini nanti kita lihat ada London, ada Brazil, macam-macam. Nah, kita nanti khususkan filter hanya yang Kanada. Nah, setelah keluar ini, maksudnya yang selain Kanada. Setelah itu, maka di sini sudah difilter bahwa tidak ada negara yang berasal dari Kanada. Kemudian wildcard dan left. Dan di sini kita akan menampilkan supplier yang nama perusahaannya mengandung kata ITD. Jadi untuk kita lihat dulu dari tabel supplier, supplier yang perusahaannya ITD. Jadi kita hanya melihat yang misalnya di company name ini harus ada ITD-nya. Nah, seperti ini. LTD. Seperti Pavlova, ini ada LTD-nya semua. Termasuk LTDA. Jadi yang persen ini untuk menunjukkan untuk LTD. Seterusnya itu bisa dilanjut apa sebelumnya ada kata atau di seterusnya juga ada kata. Kemudian nomor 7, tampilkan employee yang huruf pertamanya first name-nya lebih kecil dari huruf pertama last name-nya. Jadi kayak mengurutkan. Jadi huruf pertamanya lebih kecil dari huruf pertama last name-nya. Seperti itu. Last name-nya lebih kecil dari first name-nya. Kemudian tampilkan supplier yang huruf company name dan contact name-nya sama. Jadi di sini kita menyamakan yang company name dan juga contact name. Kita run. Nah, di sini company name-nya aja yang Mayumis dan contact name-nya dan Mayumi. Selanjutnya where kolom bertipe tanggal. Untuk yang pertama, tampilkan employee yang masuk perusahaan setelah 10 Desember. Jadi di sini kita lihat dulu di employee hire date. Di bagian hire date. Nah, di sini ini kita akan filter yang tanggalnya lebih besar dari tahun 1992. 10 Desember 1992. Nah, setelah kita filter, maka hasilnya ada 6 dan hire date-nya harus besar dari tahun 1992. Kemudian yang kedua, tampilkan order yang jangka waktu antara pesanan dan pengirimannya lebih dari 10 hari. Jadi dari order
pemesanan, order date, dan juga required date, pengirimannya ship date, itu lebih dari 10 hari. Jadi kayak gini, kita mengekstrak khusus yang hari, kemudian ekstrak juga yang bagian order date dan juga ship date, kemudian kita cek yang lebih besar dari 10. Setelah kita run, nah di sini dari order date sampai ship date ini lebih lama dari 10 hari. Kemudian yang or ini atau, jadi tambahkan produk yang discontinue atau stoknya 0. Jadi kayak kita bisa milih dua kondisi ini, atau bisa milih dua kondisi kan tadi kalau discontinue 1, dan juga atau unit stoknya ini 0. Nah, dari produk ini bisa dilihat yang pasti diskonnya harus 1, dan juga unit stoknya ini sudah habis. Unit stok atau unit stoknya sudah habis ini. Kemudian tampilkan produk yang reorder levelnya kurang dari 10 atau yang stoknya lebih besar dari 100. Sama seperti tadi, saran untuk yang reorder lebih kurang dari 10 dan unit stoknya lebih besar dari 100. Reordernya kurang dari 10 atau unit stoknya kurang dari 100. Seperti itu. Kemudian tampilkan nama masa kerja setausnya yang berjalan lebih dari 35 tahun atau yang usianya lebih dari 60 tahun. Jadi kita pertama satukan dulu, kemudian kita ekstrak tanggal yang tahun, kemudian kita filter yang usianya lebih dari yang bekerja lebih dari 35 tahun atau usianya lebih dari 60 tahun. Nah, setelah kita run, jadi ini masa kerjanya yang 29 tahun atau umurnya yang lebih besar dari 60 tahun. Seperti itu. Kemudian terakhir, tampilkan employee yang tinggal di London, Seattle, atau Tacoma. Gunakan it. Jadi untuk yang apabila ininya agak banyak, jadi di bagian city kita menggunakan in agar kita bisa memilih kondisi yang banyak. Seperti itu. Setelah kita run, maka ini jadi bisa milih di city ini ada yang Seattle, Tacoma, atau juga London. Nah, kemudian yang fungsi n ini bisa harus dua-duanya harus sesuai. Jadi tampilkan order yang terjadi setelah 25 Desember 1996 yang harus dikapalkan paling lambat 20 hari setelah order. Jadi order date-nya yang setelah 25 Desember dan extract day-nya lebih lambat, paling lambat 20 hari setelah order. Jadi dua-duanya harus terpenuhi. Nah, ini yang ordernya lebih dari tanggal 25 dan juga paling lambat 20 hari. Kemudian tampilkan produk discontinue yang stoknya masih lebih dari 0. Jadi tidak dijual namun stoknya masih ada. Harus sama-sama. Nah, barangnya discontinue
tapi stoknya masih ada. Jadi kayak N ini dua-dua syaratnya harus terpenuhi. Kemudian sama seperti tadi, tampilkan produk yang ID-nya genap dan harganya di atas 55. ID-nya genap dan juga price-nya lebih besar dari 5 dolar. Ini adalah ID genap, kemudian price-nya adalah lebih besar dari 5 dolar. Tampilkan produk yang harganya di antara 5 sampai dengan 10. Gunakan between. Jadi untuk menggunakan fungsi between 5 dan juga 10. Nah, dari sini unit price itu antara 5 dan juga 10. Bisa juga 5 pas atau juga 10 pas. Kemudian gabungan AND dan OR. Kita bisa gabungin AND dan juga OR. Oke. Untuk yang utama, tampilkan order yang terjadi setelah 25 Desember yang harus dikapalkan 20-30 hari setelah pemesanan. Jadi dari order diambil tanggalnya, difilter tanggalnya, kemudian kita ekstrak yang hari yang sesuai lebih besar di antara 20-30 hari setelah pemesanan. Nah, di sini order date-nya setelah 25 Desember 1996 dan juga ship date-nya ini lebih 20-30 hari setelah pemesanan. Kemudian tambahkan order yang harus dikirim ke Brazil atau Italia. Dikirim Brazil atau Italia pada tanggal 5 Desember sampai dengan 12 Desember 1997. Jadi di sini pakai OR dan juga di sini pakai N, pakai between. Nah, seperti ini. Itu bisa juga gini, kita di ship country in. Di sini Brazil dan Italia, kemudian dan juga ship date-nya ini yang tanggal sekian dan juga sekian. Dan yang terakhir, tambahkan employee dari Seattle atau New York yang berusia 50 sampai dengan 60 tahun. Nah, di sini yang country-nya yang city-nya Seattle atau New York. Di sini hanya ada Seattle yang berusia lebih besar dari 60 dan kurang dari 60. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.